Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mariam Rohima. Saya akan mewakili tim saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Hasil penelitiannya yang berjudul hubungan antara minat membaca dengan prestasi belajar siswa sekolah dasar di Kota Bandung. Anggota penelitinya, ketua penelitinya saya sendiri, Siti Mariam Rohima. Anggota pertamanya Siti Solihan Nurfaida dan anggota keduanya Yuni Indriani. Latar belakang penelitian yang kami lakukan yaitu karena rendahnya prestasi belajar siswa khususnya pada bidang literasi, dan ini berdasarkan penilaian internasional CCSU, PISA, dan juga TIMSS. Mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar tersebut dan melihat rendahnya minat membaca sebagai faktor pendukung kemampuan membaca, maka kami perlu melakukan penelitian yang menyatakan hubungan minat membaca dengan prestasi belajar. Rumusan masalah yang kami ambil yang pertama, bagaimana minat membaca siswa kelas 5 sekolah dasar di Kota Bandung ditinjau dari kategori tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua, bagaimana prestasi belajar siswa kelas 5 SD di Kota Bandung ditinjau dari kategori tinggi, sedang, dan rendah. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara minat membaca dengan prestasi belajar siswa kelas 5 SD di Kota Bandung ditinjau dari kategori tinggi, sedang, dan rendah. Metode penelitian yang kami ambil, kami melakukan metode penelitian dengan korelasional. Metode penelitian korelasional ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan sebuah hubungan antara dua variabel atau lebih, dan sejauh mana variabel tersebut memiliki hubungan satu sama lain. Yang kami pakai korelasinya itu yaitu korelasi Spearman, karena data yang kami dapatkan ternyata non-parametrik. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri Kota Bandung, dan pengambilan sampelnya dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dan menurut Ari Kunto, untuk pengambilan subjek lebih dari 100 dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Dan berdasarkan hal tersebut, sampel yang kita ambil dalam penelitian ini diambil tiga sekolah yang mewakili daerah-daerah di Kota Bandung. Hasil penelitian dari penelitian yang sudah kita lakukan, yang pertama, kondisi minat membaca dari kelas 5 SD SDN di Kota Bandung. Yang pertama, kita membuat angket yang dibagi menjadi 6 indikator dan 20 butir pertanyaan, dan didapatkan gambaran 6 buah indikator tersebut dalam presentasi berikut. Kebutuhan terhadap bacaan itu 92,28% dan kategorinya sangat baik. Tindakan untuk mencari bacaan 82,31% dan sangat baik juga. Dengan rata-rata persentase untuk setiap indikator itu 85,68% dengan kategori sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa keadaan minat membaca siswa kelas 5 SD di negeri di Kota Bandung kategorinya sangat baik. Jadi sebetulnya minat membacanya sudah baik, dan akan kita cari apakah ada hubungannya dengan prestasi belajar yang mereka dapatkan atau tidak. Nah, yang kedua, rumusan yang kedua yaitu hasilnya bagaimana prestasi belajar siswa kelas 5 SD di Kota Bandung diperoleh, ambil dari data yang digunakan, yaitu data yang kita gunakan yaitu nilai ujian akhir sekolah semester ganjil tahun 2019-2020 yang mencakup semua mata pelajaran dari mulai pelajaran agama, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, SPDP, PJOK, Bahasa Sunda, dan Bahasa Inggris. Adapun hasil yang sudah kita olah secara analisis deskriptif sebagai berikut. Minimumnya 70, maksimumnya 95, median 78,6, minnya 79,8, standar deviasinya 4,1, dan variasinya 16,9. Untuk yang rumusan masalah yang ketiga, untuk hasil penelitian hubungan antara minat membaca dengan prestasi belajar, kita akan cari dengan korelasi Spearman, tapi sebelumnya kita cari uji prasyarat dulu. Yang pertama, uji normalitas. Setelah kita uji normalitas, ternyata signifikansinya 0,000 dengan SPSS ya, maksudnya. Setelah kita uji dengan SPSS 23, keputusannya karena
signifikansinya kurang dari 0,05, artinya data tersebut tidak normal. Data prestasi belajar juga sama, signifikansinya 0,000, keputusannya berarti karena kurang dari 0,05, maaf, makanya keputusannya tidak normal. Data dari minat membaca ini kita rubah dulu datanya dari angket, kita rubah menjadi data interval menggunakan metode successive interval atau MSI, sehingga sebelum dimasukkan ke SPSS datanya sudah kita ubah menjadi data interval terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah kita tahu datanya dua-duanya tidak normal, kita uji linearitas. Ternyata deviation from linearity-nya 0,051, artinya lebih besar dari 0,05, dan keputusannya berarti linear. Artinya kalau lebih dari 0,05 berarti linear, kalau kurang berarti dari dalam nilai yang kita dapatkan, data yang kita ambil itu linear. Selanjutnya, hubungan antara minat baca dan prestasi belajar setelah uji normalitas dan normalitas dan linearitas. Yang ketiga, kita uji koefisien korelasi. Setelah kita uji, ternyata signifikansinya 0,000 dan koefisien korelasinya 0,35. Artinya kalau signifikansinya kurang dari 0,05, terdapat hubungan antara minat membaca dengan prestasi belajar, dan koefisien korelasinya sebesar 0,352 dengan kategori cukup. Jadi dengan signifikansi 0,00 ini artinya terdapat hipotesisnya, hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat hubungan antara minat membaca dengan prestasi belajar, dan koefisien korelasinya sebesar 0,352 atau dengan kategori cukup. Selanjutnya kita akan mencari koefisien determinasi untuk melihat berapa persen pengaruh dari minat membaca ini terhadap prestasi belajar. Dan setelah kita cari dengan rumus R² dikali 100%, didapatkan koefisien determinasinya sebesar 12%. Dapat diartikan bahwa minat membaca memberikan kontribusi kepada prestasi belajar itu sebesar 12%. Begitu. Jadi kesimpulannya, yang pertama, gambaran mengenai minat membaca yang diperoleh melalui angket yang diisi oleh siswa SD kelas 5 di sekolah negeri di Kota Bandung. Rata-ratanya itu 85,68% dan termasuk kategori sangat baik. Yang kedua, prestasi belajarnya itu tadi minimal 70 dan maksimal 95, dan hasil korelasi antara minat membaca dengan prestasi belajar itu peroleh signifikansi 0,00, yang berarti itu kurang dari 0,05, dan hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara minat membaca dengan prestasi belajar siswa sekolah dasar. Kemudian diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,352 dengan kategori cukup, dan diperoleh koefisien determinasi sebesar 12% yang menunjukkan variabel minat membaca memberikan kontribusi terhadap variabel prestasi belajar sebesar 12%. Sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada yang kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.